wabarakatuh. Good morning everyone. Jumpa lagi dengan saya dalam pembahasan materi dalam bahasa Inggris. Untuk kali ini kita akan membahas tentang naratif dalam bentuk legend atau dalam bahasa Indonesia adalah legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah asal muasal terjadinya suatu tempat. Contohnya di daerah kita adalah Danau Toba. Di daerah yang lain ada namanya Malingkundang, ada Surabaya, ada Tuguman Perahu dan sebagainya. Oke, bagaimana materi tentang naratif legend ini? Let's check it out. Oke, contoh legend dari daerah kita Sumatera Utara adalah legenda Danau Toba atau asal mula Danau Toba. Kemudian di daerah lain, daerah Jawa ada namanya Sangkuriang, legenda Sangkuriang. Tapi yang mau kita bahas untuk kali ini bukanlah Danau Toba, bukan juga Sangkuriang, tetapi legenda Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat. How the story about Malin Kundang. This is the text. The legend of Malin Kundang. You can read the text in your textbook. There are 3 paragraphs. And all about Malin Kundang you can read in the text. Oke, kita lewatkan saja teksnya, nanti kamu baca. And then, The Legend of Malin Kundang adalah sebuah teks yang berupa teks naratif or narrative text. What is narrative text? A narrative text is an imaginative story to entertain people, yaitu sebuah teks yang berupa imajinasi, cerita-cerita imajinasi yang bertujuan untuk menghibur para pembaca. And the social function of narrative text is to amuse or entertain the reader with a story. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur para pembaca dengan menyajikan cerita-cerita di dalamnya. Setiap teks itu memiliki generic structure, yaitu susunan teksnya. Ini sama juga dengan naratif di waktu semester 1. It's the same is narrative text in semester 1. There are 5 generic structure of narrative text. The first one is orientation. Orientation is content of who, where, and when. And then there is evaluation. Evaluation contains of controlling and evaluating conflict. Optional. Ini boleh ada di dalam teks, boleh juga tidak ada. And the next is complication. The problems in the text, resolution, solusi for the problem, and the last is reorientation or coda. Coda consists of a moral lesson or moral advice from the story. Ini adalah susunan teks dari teks naratif. Kelima bagian ini harus ada di bagian teks naratif. Oke, selain itu, di dalam teks naratif itu juga harus ada yang namanya language features. Beberapa di antaranya language features di dalam teks naratif, yang pertama adalah past tense, and the second adverb of time. Kalau adverb of time itu biasanya cirinya di dalam teks naratif itu adalah masa lampau, waktu-waktu di dalam bentuk lampau. And then time conjunction, the fourth specific character, 5 action verb, and the last direct speech. Ini semua harus ditemukan di dalam teks naratif. Okay? I think it is enough explanation of narrative text. I hope you understand. Please study again in your home and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang naratif teks dalam bentuk legend. Semoga bisa dipahami and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.